Shalom Bapak Mama, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia tanggal 13 Oktober 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Pada saat ini kami memohon kasih Tuhan memperlengkapi kami dengan hikmat, supaya kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, terlebih dapat melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kelungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hartamu dan dengan segenap hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama bersaudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini adalah kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, bukan hal yang asing, yang baru pernah kita baca, yang baru kita dengarkan. Ketika kita membayangkan sebuah keluarga yang hidup secara bersama, hidup sederhana, dan mungkin mereka ada dalam situasi di mana mereka gagal panen karena hujan tidak turun misalnya. Tentu ada anggota keluarga yang akan melakukan yang namanya pengeluhan. Misalnya istri cemas, anak-anak juga takut untuk menjalani apa yang ada di depan. Namun yang luar biasa, ketika seorang ayah itu dia tetap berdoa, dan dia percaya bahwa ketika keluarganya saling mengasihi walaupun dalam keadaan yang susah, tentu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dan mereka sampai pada titik di mana hujan itu turun, tidak seperti sebelumnya.
Pada akhirnya kesuburan terjadi dan doanya terjawab. Dan pada akhirnya juga mereka bisa mengatakan bahwa kasih dan setia itulah pupuk yang paling penting dalam keluarga. Bayangkan kalau tidak berdoa, tidak setia, bagaimana bisa bertumbuh sebagai keluarga yang takut akan Tuhan? Nah, itu gambaran, sebuah bayangan, sebuah keluarga yang penuh dengan pergumulan, tetapi ada harapan di dalamnya. Ketika kita membaca bagian kitab Amsal ini gambaran nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Jadi bagaimana orang yang lebih tua memberitahu bagaimana menjalani kehidupan. Salomo dia mengingatkan, hikmat sejati bukan hanya tentang kita mengetahui sesuatu, tetapi tentang hidup takut akan Tuhan dan berakar pada kasih dan kesetiaan, hesed dan emet. Salomo menguraikan prinsip-prinsip kehidupan yang diberkati Tuhan. Hidup dalam ketaatan, menjaga kasih setia, percaya penuh pada Tuhan, menjauhi kejahatan, memberi dengan sukacita. Ini bagian dari poin-poin yang sangat penting yang harus dilakukan sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Kata kasih berarti kasih yang berbalas, kasih yang penuh komitmen, kasih yang tidak tergantung pada situasi. Kata setia, emet, berarti kejujuran, keteguhan yang dapat dipercaya. Kalau dalam keluarga, kasih tanpa kesetiaan akan mudah luntur. Begitu juga setia tanpa kasih akan terasa dingin. Ketika kasih dan setia berjalan bersama, keluarga menjadi tempat yang aman, seperti pelabuhan di tengah badai kehidupan. Sehingga dalam kehidupan sebagai keluarga tentu kedua bagian ini menjadi hal yang tidak terpisahkan. Apakah dalam keluarga kita masih ada kasih yang tulus dan kesetiaan yang nyata, bahkan ketika keadaan sulit? Salomo bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sehingga yang mau ditekankan dalam hal ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang hidup dengan kasih dan setia dan harus berakar pada ketaatan kepada Tuhan. Seringkali keluarga itu bisa cekcok karena lebih percaya pada apa yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan itulah yang paling baik daripada apa yang dituntut oleh Tuhan, yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai keluarga Allah. Sehingga Bapak Mama Saudara yang terkasih, mari kita hidup sebagai keluarga yang dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam kesetiaan dan kasih kepada keluarga kita, dan melihat mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami. Tuhan memberkati, biarlah kami dapat menjadi berkat di mana saja kami berada, mulai
dari keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.